Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nabila Nisa Safana, NIM 2019-161-051 dari kelas 4B Prodi Pendidikan Seni Pertunjukan, mata kuliah Kepramukaan, dosen pengasuh Kak Hendra Wijaya SPD MPDI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang berkemah sebagai alat pendidikan. Berkemah sebagai alat pendidikan. Berkemah merupakan kegiatan di alam terbuka yang penuh dengan muatan pendidikan yang akan mengembangkan secara efektif dan efisien atas proses pendidikan mental, moral, fisik, intelektual, emosi, dan sosial. Berkemah sebagai media proses pendidikan di alam terbuka perlu dilakukan secara reguler atau periodik karena dengan perkemahan proses pemantapan mental, moral, fisik, intelektual, emosional, dan sosial akan terbina dan berkembangnya secara efektif dan efisien. Tujuan berkemah. Setelah mengikuti perkemahan, para peserta akan mampu yang pertama menyusun perencanaan kegiatan dan melaksanakannya dengan baik, yang kedua meningkatkan kepedulian terhadap sesamanya, yang ketiga hidup bergotong royong, yang keempat menyadari bahwa daya kreasi, ketangkasan, dan keterampilan itu harus memiliki dan dikembangkan oleh setiap orang. Yang kelima, meningkatkan rasa percaya diri. Yang keenam, bertambahnya pengetahuan, pengamalan, keterampilan, dan kemampuan kreatifnya. Yang ketujuh, terbina jiwa kemandiriannya. Yang kedelapan, meningkatkan kecintaannya pada tanah air dan bangsa, serta bertambah kesadarannya untuk membangkitkan diri demi kejayaan nusa dan bangsa. Dan yang kesembilan, meningkatkan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Fungsi berkemah sebagai alat pendidikan. Agar berkemah dapat berfungsi sebagai media pendidikan, kita hendaknya memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, adanya program kegiatan yang dipersiapkan dengan baik. Yang kedua, pemilihan lokasi perkemahan yang tepat. Terus pengaturan perkampungan perkemahan, perlengkapan perkemahan yang memadai, manajemen perkemahan, dan mekanisasi kegiatan yang tertata rapi. Selanjutnya, kegiatan dalam perkemahan. Berkemah merupakan kegiatan yang kompleks dan dilaksanakan di alam terbuka yang menantang, menarik, dan menyenangkan, tidak hanya bagi anak pemuda tetapi juga bagi orang dewasa. Oleh karena itu, kegiatan apa saja dan bagaimana proses pelaksanaannya hendaknya dipersiapkan sebaik-baiknya. Acara kegiatan dalam perkemahan antara lain, yang pertama kegiatan persaudaraan, yang kedua penjelajahan, yang ketiga ada lintas alam, yang keempat ada bakti masyarakat, yang kelima ada olahraga, yang keenam ada seni budaya, dan yang terakhir ada pengetahuan, teknologi, keterampilan kepramukaan atau kelestarian lingkungan. Ada kemasyarakatan dan keagamaan. Selanjutnya, pelaksanaan kegiatan. Baik dalam proses perencanaan maupun pelaksanaan perkemahan, pembina pramuka hendaknya mendayagunakan para pramuka atau peserta didik agar mereka terlibat langsung dalam upaya memfungsikan mereka sebagai subjek pendidikan. Selanjutnya, pembina menetapkan posisi sebagai pendamping atau konsultan advisor. Selanjutnya, pemilihan lokasi perkemahan. Lokasi perkemahan yang baik diantaranya memenuhi kriteria sebagai berikut. Yang pertama, di alam terbuka yang bebas polusi. Yang kedua, lokasi bertanah rata dan sedikit miring. Yang ketiga, terdapat pohon pelindung. Yang keempat, pemandangan di sekitar lokasi menarik. Yang kelima, terdapat adanya petualangan aman, tidak terlalu dekat dengan jalan raya dan perkampungan penduduk. Dan yang terakhir, tidak terlalu jauh dari pasar, pos keamanan, dan pos kesehatan. Baiklah, itu saja yang dapat saya jelaskan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.